wabarakatuh, sahabat sehat di rumah. Berjumpa kembali di dalam tayangan Liputan Puspa Channel. Mungkin sahabat sehat di rumah, ada yang belum tahu bagaimana sih cara pengolahan makanan di rumah sakit, terkait juga dengan bagaimana sih pengolahan, penyimpanan bahan, kemudian para petugas yang bertugas pun kira-kira mereka melakukan pemeriksaan secara berkala tidak? Tentunya Anda penasaran? Simak tayangan berikutnya bersama saya, tetap dengan reporter Vinda dan juru kamera Helman Wahidi melaporkan dari instalasi gizi. Selamat siang, maaf mengganggu waktunya sebentar. Kiranya Ibu bisa menjelaskan bagaimanakah proses yang dilakukan di instalasi gizi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Bisa dimulai mungkin dari proses penyediaan makanan mungkin Ibu? Untuk penyediaan makanan ya di instalasi gizi, kita punya petugas. Sebelumnya itu kita ada menu ya, jadi kita ada perencanaan menu. Jadi untuk penyediaan bahan makanan berdasarkan menu, terus pasien yang dilayani berapa orang. Jadi kita hitung, terus kita buat daftar belanja. Jadi dari daftar belanja kita nanti belanja sesuai dengan spesifikasi bahan makanan. Setelah belanja dari pasar kita terima, jadi ada ruang penerimaan bahan, kita cek dulu jadi dengan penimbangan. Terus pencucian, jadi dari pasar kita cuci dulu. Setelah bersih kita masukkan ke ruang penyimpanan. Ini untuk bahan ini ada bahan kering, ada bahan basah Pak ya. Kalau bahan kering seperti beras, gula kita masukkan ke gudang kering. Tentunya juga dengan pengecekan sesuai dengan permintaan. Terus untuk yang bahan basah kayak seperti sayur, ikan, apa itu Mbak ya, yang masukkan ke kulkas yang sudah ada pengatur suhunya. Untuk ikan juga kita masukkan freezer, juga ada pengatur suhunya Mbak. Untuk penyediaan makan sehari-hari, untuk bahan ini kita sesuaikan dengan jumlah pasien berapa, jadi tiap minta bahan makanan kita timbang dulu. Setelah penimbangan kita masuk ke persiapan. Persiapan ini meliputi pemotongan. Kita sesuaikan dengan menu yang hari itu. Jadi misalnya mungkin sayurnya ada sayur sop atau sayur asam, jadi sesuaikan dengan sayur saat itu. Termasuk juga bumbunya Mbak. Selain sayur juga untuk ikan, bisa juga daging, ayam, atau ikan laut sesuai dengan menu hari itu. Untuk pemilahan bahan makanannya Ibu, itu apakah ada batas selama penyimpanan untuk masing-masing jenis makanan, baik basah ataupun kering? Ya. Untuk bahan kering kita belanja tiap 10 hari. 10 hari Mbak ya. Jadi kita mengeluarkannya itu berdasarkan FIFO. Jadi mana yang duluan keluar duluan. Untuk bahan basah, untuk ikan kita untuk 10 hari ya. Kalau kurang untuk 10 hari kita belanja lagi gitu Mbak. Termasuk sayur. Untuk jenis makanan yang sudah ada batasan penyimpanannya, apakah selama ini Ibu bertugas di instalasi gizi, apakah ada yang melebihi dari batas penyimpanan untuk bahan makanan? Ya kadang-kadang kalau dari perencanaan misalnya pasien banyak Mbak ya, tak tahunya untuk 10 hari ke depan itu berkurang ya, jadi lebih. Jadi kita dalam bentuk stok.
Jadi untuk selanjutnya kita kurangi gitu, Mbak. Harganya itu, Mbak. Ya. Kemudian bagaimana saat petugas dari pengolah makanan ketika dia sampai di kantor, bagaimana cara dia atau penata laksanaan dia untuk persiapan sebelum memasuki ruang pengolahan makanan? Jadi petugas datang, memang ada pintu khusus sudah, Mbak, ya, untuk petugas. Lain dengan datangnya bahan makanan, Mbak, ya, ada pintu khusus. Ya. Setelah itu petugas ganti baju kerja, Mbak. Tentunya sebelumnya cuci tangan dulu, Mbak, ya. Ya. Cuci tangan, jadi ganti baju kerja, terus masang APD, jadi masker, celemek, itu tutup kepala. Habis itu petugas langsung ada yang ke persiapan, ada yang langsung ke pengolahan, Mbak. Ya. Itu masing-masing sudah ada tugasnya sendiri-sendiri ya Bu ya untuk masing-masing petugas pengolah makanan? Ada. Jadi tiap harinya itu petugas penjambah makan itu ada sebagai ketua tim, ada sebagai pelaksana. Jadi ketua tim yang mengkoordinir teman-teman yang lain, siapa yang bikin bumbu, siapa yang bagian sayur gitu, Mbak. Untuk pemeriksaan kesehatannya Ibu berkaitan dengan pengolah makanan, apakah ada pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh petugas pengolah makanan di rumah sakit? Ada pemeriksaan memang berkala, Pak, ya. Jadi sebelum akreditasi kita juga sudah melaksanakan ini setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Contohnya untuk hepatitis itu, Pak. Terus ini yang baru-baru ini pemeriksaan swab rektal itu, Pak. Semua ya Bu ya untuk Untuk petugas penjambah pengolah makanan, ya. Kemudian Termasuk juga untuk alat makan, terus sampel makanan, Mbak. Jadi kerjasama dengan instalasi sanitasi. menu diet yang dipersiapkan untuk pasien anemis bagaimana Ibu? Jadi untuk pasien anemi kita juga ya kan ada petugas gizinya yang untuk asuhan ke ruangan-ruangan, asuhan nutrisi ke ruangan-ruangan, Pak, ya. Jadi kalau kasus anemi ini kita kasih penyuluhan atau konsultasi untuk kasus anemi ini. Kalau ada penyakit penyerta mungkin ada tambahan itu lagi sama petugas gizinya gitu, Pak. Berarti untuk menu masing-masing kasus anemis juga perlu diperhatikan untuk penyakit penyerta yang lain ya Bu ya, Iya. untuk menu dietnya. Iya. Nah, satu lagi terakhir Ibu, mungkin untuk petugas ahli gizi, sudah berapa orang yang sudah dimiliki dari Rumah Sakit Muhammad Anwar Ibu? Alhamdulillah ini sudah ada 10 orang petugas ahli gizi, jadi ada dari D3, juga ada dari S1, Pak, S1 gizi. Untuk petugas pengolah makanannya berapa orang Ibu? Untuk petugas pengolah makanan ini ada 8 orang. Saya kira masih kurang, Mbak, ya. Kalau pasien banyak ya kadang-kadang, maaf ini teman-teman, kadang-kadang kala kerja bakti. Ya. Akhirnya juga dibantu sama ahli gizi juga, selain ke ruangan juga dibantu di pengolahan, Mbak. Ya, terakhir Ibu untuk closing statement berkaitan dengan stigma masyarakat yang masih mengkhawatirkan terkait kualitas dari makanan yang disajikan di rumah sakit. Mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat? Untuk makanan yang di rumah sakit, kita memang tekankan kepada penderita di ruangan, pasien harus makan yang dari rumah sakit. Soalnya ya selain sudah diperhitungkan anunya, Pak, ya, kebutuhannya, jadi kebutuhan kalorinya, proteinnya, juga variasi warna gitu, Pak. Jadi memang ada pasien memang kok seperti hambar, kan kita memang disesuaikan dengan penyakitnya, misalnya kurang rendah garam gitu, Mbak. Iya, baik, saya mungkin membantu menyimpulkan. Jadi untuk warga masyarakat khususnya di Kabupaten Sumeneb mungkin tidak perlu khawatir ya Bu ya terkait kualitas dari makanan yang kita sajikan di Rumah Sakit Muhammad Anwar Sumeneb, karena dari segi tenaga ahli gizinya sudah sangat
mumpuni untuk bisa mengolah makanan disesuaikan dengan menu diet penyakit masing-masing pasien gitu ya Bu ya. Iya. Baik, terima Ini kasih. sekarang termasuk alat makan juga, Mbak. Iya. Saya ganti disposable soalnya ada anggapan dulu masyarakat sisa-sisa orang lain itu tidak mau, Mbak. Oh iya, kurang baik. kurang dari segi kebersihan begitu, Mbak. Akhirnya saya ganti yang sekali pakai gitu, Mbak. Ya, untuk pengemasannya itu apakah sudah menyesuaikan dengan standar terbaru untuk perkembangan yang aman untuk dikonsumsi, Bu? Iya, sesuai dengan memang untuk aman untuk makanan. Jadi misalnya dari katakanlah suhu atau kalau bahan panas tidak boleh pakai ini gitu. Sudah disesuaikan ya, Bu? Iya, sudah disesuaikan. Baik. Terima kasih Ibu sudah memberikan penjelasan singkat tentang instalasi